Shalom saudara-saudara, jumpa lagi di dalam renungan harian HKBP Maranatha, Resort Maranatha Rawalumbu pada hari ini. Jadi mari kita satukan hati kita, saudara-saudara juga di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga hati kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 47. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ke Antiokhia di Pisidia. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Menjadi terang dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab memang di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15 Tuhan memilih dia untuk menjadi terang untuk bangsa-bangsa lain, untuk raja-raja, dan juga untuk semua orang Israel. Saudara-saudara, di Antiokhia Rasul Paulus bersama Barnabas memberitakan Injil di sinagoge, memberitakan Injil kepada semua orang pada masa itu. Dan kemudian mereka bahkan sampai minggu kedua ataupun sabat kedua, mereka tetap diminta untuk memberitakan Injil. Dan banyak orang yang percaya kepada pengajaran mereka. Saudara-saudara, di sini Rasul Paulus bukan tidak menghadapi tantangan. Pada sabat kedua, waktu mereka ada di situ, hampir seluruh kota itu datang ke rumah ataupun ke sinagoge itu untuk melihat bagaimana Rasul Paulus dan Barnabas mengajarkan tentang Injil keselamatan. Ada banyak alasan dari mereka yang datang pada masa itu. Dan ada banyak juga, yaitu dari kalangan orang-orang Yahudi, menghujat, memaki dan lain sebagainya, yang membuat ibadah mereka ataupun pengajaran Rasul Paulus terganggu. Oleh karena itu dikatakanlah bahwa mereka telah ditentukan menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa-bangsa Yahudi di tempat itu bangsa Yahudi di tempat itu tidak percaya kepada pengajaran daripada Rasul Paulus. Tetapi dari bangsa-bangsa non-Yahudi, mereka percaya kepada pengajaran Rasul Paulus. Mereka menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Tetapi bangsa Yahudi yang ada di sana ataupun orang-orang Yahudi yang ada di kota itu, yang ada di dalam sinagoge itu, mereka tidak senang dengan pengajaran daripada Rasul Paulus. Mereka tidak percaya kepada ataupun mereka tidak mau menerima pengajaran Rasul Paulus. Tetapi ketika bangsa-bangsa lain yang ada di kota itu percaya, mereka menjadi iri. Mereka jadi menghujat. Loh, kenapa orang lain diajari? Sebab bangsa Yahudi, mereka memiliki kebiasaan untuk tidak bergaul dengan mereka yang tidak berasal dari bangsa ataupun suku ataupun dari kalangan mereka sendiri. Mereka tidak suka. Tapi Rasul Paulus dan Barnabas mengajarkan firman Tuhan kepada
mereka yang di luar daripada bangsa Yahudi, dan mereka percaya dan mereka bersukacita. Di tengah, yaitu mereka yang percaya, di tengah banyaknya orang yang datang kepada Kristus melalui pengajaran daripada Rasul Paulus, orang lain ataupun sebangsanya malah tidak senang. Saudara-saudara, bisa saja di dalam pengajaran firman Tuhan ada banyak kritikan, ada banyak halangan. Tetapi seperti Rasul Paulus, dia tetap sabar di dalam semua kritikan itu. Ketika dia dikritik bahwa dia tidak pandai berkhotbah, dia mengatakan bahwa Rasul Paulus mengajarkan firman yang murni, firman yang sehat ataupun ajaran yang sehat. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bukan hikmat manusia untuk menarik hati mereka, tetapi dengan ajaran-ajaran sehat atau firman Allah. Jadi Rasul Paulus berpegang kepada itu, bahwa firman yang murnilah yang harus diajarkan. Meski pada masa itu banyak yang tidak setuju dengan dia. Bahkan bisa kita lihat di ayat-ayat yang berikutnya, mereka diusir. Orang-orang berkedudukan tinggi dihasut, perempuan-perempuan terhormat dihasut, agar mereka membenci atau mengusir Rasul Paulus dan Barnabas. Tetapi itulah upah daripada mereka yang membawa terang atau membawa Injil. Di dunia ini mereka mengalami banyak penderitaan. Di dunia ini mereka mengalami banyak halangan. Tetapi firman Tuhan harus terus diberitakan. Baik waktunya, baik ataupun tidak baik, firman Tuhan tetap diberitakan. Dan Rasul Paulus sendiri merasa berhutang jika tidak memberitakan firman Tuhan itu kepada semua orang. Saudara-saudara, mari bersemangat memberitakan firman yang murni, firman yang benar, firman yang sesungguhnya dari firman Tuhan yang ada di Alkitab kita. Biarlah itu yang kita beritakan, dan kita berdoa agar setiap orang digerakkan oleh Roh Kudus untuk menerima firman itu. Tidak seperti orang-orang Yahudi yang mendengar pengajaran Rasul Paulus, tetapi mereka menolak pemberitaan firman itu. Bukan karena Rasul Paulus tidak disertai oleh Roh Kudus, bukan karena Rasul Paulus kurang berhikmat ataupun kurang bijaksana, tetapi karena mereka kehilangan karunia itu. Mereka menolak, mengeraskan hati mereka untuk tidak percaya kepada firman Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita dengarkan firman Tuhan, jangan mengeraskan hati kita, tetapi kita aminkan dan kita doakan, biarlah firman Tuhan itu tumbuh dan berakar di dalam hati kita dan berbuah dengan perilaku-perilaku yang baik di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan untuk segala kemurahan Tuhan untuk kami dan negara ini, bahwa Tuhan telah memerdekakan bangsa ini, dan juga kami telah Engkau merdekakan dari kegelapan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu pada saat ini yang bergumul. Tuhan tolong mereka. Tuhan kuatkan setiap yang lemah. Tuhan berikan apa yang mereka perlukan, seperti firman Tuhan di dalam Mazmur 23. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom buat kita semua.